Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat. Allah memberikan kita umur panjang, dan juga nikmat yang lebih daripada itu semuanya. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Mungkin kita jadi hamba yang bersyukur. Tanda syukur kita adalah dengan terus memperbanyak ibadah, menjaga sholat, memperhatikan sholat berjamaah, dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyatakan bahwasanya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang membuat ajaran baru yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan yang ia lakukan itu tertolak. Kita mohon pada Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan mudah-mudahan kita dimudahkan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat, dan kita juga dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan dekat dengan beliau di surga kelak. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, setelah kita lihat sebelumnya bahasan wudu, mandi junub atau mandi wajib, kemudian bahasan tayamum, kali ini kita akan lihat hadis yang membicarakan tentang tata cara sholat. Sedangkan sebelumnya juga kita telah membahas tentang pentingnya sholat berjamaah. Kita lihat nanti dua hadis. Hadis yang pertama membicarakan tentang masalah tuma'nina di dalam sholat. Kemudian hadis yang kedua nantinya membicarakan tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Tentang hadis tuma'nina ini dikenal dengan hadis musi sholatuhu, yaitu hadis tentang orang yang sholatnya itu jelek. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Ketika Nabi SAW masuk masjid, ada lagi seseorang di situ masuk lalu sholat. Kemudian dia menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mengucapkan salam. Dia ucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah SAW itu membalas salamnya, waalaikumsalam. Lantas ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat laki-laki tersebut sholat, beliau mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholatlah ulang karena sejatinya engkau itu belum sholat. Kemudian Nabi SAW suruh dia mengulangi sampai 3 kali. Dia sudah ulangi sholat, kemudian datangi lagi Nabi SAW. Nabi masih suruh sama, ulangi sholatmu karena sejatinya kamu itu belum sholat. Kemudian kali yang ketiga Nabi SAW katakan juga sama, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu lagi karena sejatinya
Kamu belum melaksanakan sholat yang benar. Maka karena sudah dibilang sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan pada Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi jiwa yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa lagi melakukan sholat yang lebih baik daripada itu. Berarti ini sudah sholat yang paling bagus. Namun Nabi SAW masih menyuruhnya tadi, ya, ulangi sholat. Dia ulangi yang kedua kali lagi, ulangi sholatmu. Disuruh yang ketiga kali karena capek nanti takutnya disuruh ulang lagi. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan kepada orang tadi untuk mengulangi. Sebelum mau mengulanginya lagi, dia sudah menyerah dan dia mengatakan pada Nabi SAW, demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sudahlah wahai Rasulullah, ajarkan saja kepadaku sholat, karena ini sudah sholat yang paling bagus. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya sholat. Idza qumta ila sholat, jika kamu berdiri melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, lalu engkau baca ayat Al-Quran yang paling mudah engkau baca, yaitu bacalah Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah, lantas lakukanlah rukuk tadi dengan tumaknina. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit saking rukuk sampai badanmu itu tegak. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu engkau sujud sampai sujudmu dalam keadaan tumaknina. Sumarfa, kemudian engkau bangkit saking sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai sudah tenang tumaknina ketika melakukan duduk antara dua sujud. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukanlah seperti itu untuk sholatmu seluruhnya. Di sini pelajaran penting supaya sholat kita itu bisa benar, kita bisa memperhatikan hadis musik sholatuhu di sini. Yang pertama, kita perhatikan para ulama simpulkan dari hadis ini mengajarkan tentang rukun-rukun sholat. Di antara rukun-rukun sholat disebutkan dalam hadis ini. Maka siapa saja yang ingin sholatnya itu benar, maka wajib memperhatikan hadis musik sholatuhu. Tanpa memperhatikan hadis ini, sholat kita jadi bermasalah. Karena yang namanya rukun wajib ada dalam sholat. Jika rukun tidak ada, maka sholat tidak ada. Coba lihat di sini Nabi SAW itu katakan rukun sholat di sini idza qumta ila sholat. Rukun sholat yang pertama disebutkan dalam hadis ini berdiri. Berarti kalau mampu berdiri tetap laksanakan sholat sambil berdiri. Niku masuk rukun, masuk wajib. Ini untuk sholat wajib. Kemudian setelah itu takbir yang pertama. Takbir yang pertama yaitu kita sebut dengan takbiratul ihram. Maka ingin mengawali sholat, takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Sing wajib niku ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya lagi disebutkan di sini yang ketiga, disebutkan baca surat yang paling mudah bagimu. Para ulama tafsirkan dengan hadis yang lainnya, yang dimaksudkan di sini adalah bacalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah yang 7 ayat, yang 7 ayat niku bagian saking rukun. Kecuali nanti untuk makmum ketika imam itu sudah membaca Al-Fatihah dan kita itu dengar imam baca Al-Fatihah, maka bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Tanpa Al-Fatihah itu diulang. Jadi cuma dengar saja imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim dan seterusnya, maka sudah jadi bacaan untuk makmum. Kemudian yang keempat, turun rukuk, Allahu Akbar, turun rukuk. Lakukan rukuk ini juga ditambah lagi yang kelima, tumakninah. Berarti rukuk itu sambil tumakninah. Apa yang dimaksud tumakninah? Tidak cepat-cepat. Kadang kita kesusu, kadang kita pengen cepat rampung, rukuknya belum sempurna, sudah bangkit saking rukuk. Ini masalah.
Yang tepat adalah ketika kita itu mau rukuk, keadaan tenang dulu, minimal itu baca subhanallah, itu sandar rukuk. Atau kita baca bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lantas bangkit saking rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian rukun yang berikutnya lagi disebut, setelah itu bangkit saking rukuk disertai tumaknina, berarti badannya tegak dulu berdiri, baru kemudian turun lagi sujud. Nggak boleh ketika itu langsung cepat-cepat saja. Allahu akbar. Dalam keadaan tenang dulu, baru lanjut rukun berikut. Setelah tumaknina, tenang lagi, kemudian sujud. Kemudian bar sujud, di sini diperhatikan kalau kita sudah sujud, maka tumaknina, dan di sini wajib 7 anggota itu ada pada tanah. Nempel di tanah. Ketika itu menempelkan 7 anggota tubuh. Apa saja itu? Yang pertama, dahi kalian hidung, jidat kalian hidung. Terus yang kedua dan yang ketiga, kedua telapak tangan, kanan kalih kiri. Kemudian yang keempat dan yang kelima, lutut, dengkulnya kanan kiri ada juga di tanah. Kemudian 6 kalih 7, yaitu menempelkan ujung kaki, bagian dalam jari kaki yang putih ini nempel ketika kita sujud. 7 anggota ini harus ada. Maka ini yang disebut nantinya dengan tumakninah. 7 ini harus ada nempel ketika itu, dan kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lalu setelah itu bangkit saking sujud, duduknya dengan cara duduk iftirash, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Kemudian baca ketika itu paling minimal kita baca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Terus itu dalam keadaan tenang duduknya, tidak cepat-cepat juga, ada tumakninah. Lalu sujud yang kedua kalinya lagi dengan disertai tumakninah. Lalu kemudian tadi Nabi SAW perintahkan lakukan yang gerakan-gerakan lainnya semisal itu pula. Dan ini tadi yang kulo sebut ya, yang sesuai dengan hadis tadi, ini bagian saking rukun, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ini nggak ada berarti sholatnya jadi mboten sah. Adapun tentang masalah khusyuk, ini dianjurkan kita bisa konsen, pikirannya itu ada dalam sholat, tidak mikir-mikir luar. Contoh Nabi SAW, saya sampai terganggu ketika beliau itu sholat, dikatakan oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat gambar tersebut. Setelah selesai sholat, beliau berkata, pergilah dengan bawa kain ini kepada Abu Jaham, dan gantilah dengan kain polos, bukan kain yang bergambar. Sungguh kain ini telah mengganggu sholatku. Berarti yang namanya khusyuk itu tidak terganggu dengan hal-hal apapun ketika kita sholat. Misalnya pas sujud itu ada gambar, ketika kita mau turun sujud ada gambar yang ganggu, oh berarti gambar ini mestinya diganti. Kalau ketika sholat di situ pandangannya itu ke depan, ke atas, ke langit-langit, diganti sekarang sholatnya menghadap ke tempat sujud. Maka hal-hal yang kita itu butuhkan supaya sholat kita itu konsen, kita lakukan ketika kita sholat. Maka akan membuat sholat kita jadi sempurna dengan khusyuk di situ. Khusyuk hukumnya sunnah. Yang wajib dari tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Tidak boleh cepat-cepat. Maka jalankan sholat sesuai dengan tuntunan. Kita berusaha tumakninah dan khusyuk, maka sholat kita itu jadi baik nanti ke depannya. Yang belum terbiasa untuk sholat seperti ini, berusaha pelan-pelan supaya sholatnya ada tumakninah, supaya sholatnya itu ada kekhusyuan di dalamnya. Kemudian yang belum terbiasa sholat, sholat itu mudah sekali. Tinggal kita itu pingin sadar atau tidak.
Aktivitas dunia kita sebisa mungkin diluangkan waktu kita. Yang mau untuk aktivitas siang hari, sore hari, berusaha luangkan waktu untuk sholat. Karena kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada dengan melakukan ibadah. Kita tujukan pada Allah. Kita lakukan ikhlas cari ridhani Allah. Maka kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah ini jadi bekal kita nantinya ketika menghadap Allah. Sholat yang wajib sudah kita jalankan. Dan tidak cukup dengan KTP Islam. KTP Islam niku mboten jaminan. Namun yang jaminan itu amalan. Maka yang belum terbiasa sholat, ya sakniki biasakan untuk sholat. Yang belum terbiasa berjamaah di masjid untuk bapak-bapak, sekarang usahakan bisa berjamaah 5 waktu di masjid. Alasan apapun. Kadang kita lihat zuhur kalih ngasar niku jamaahnya kurang, jarang diubah. Subuh itu di masjid, zuhur di masjid, ngasar juga di masjid, maghrib kalih ngisak juga seperti itu. Insya Allah bahwa berkah rezeki nggak akan hilang. Yang kita punya kesibukan tadi dengan dunia, kok nanti pakan saya, nanti saya belum bisa beri pada sapi saya. Allah yang nanti beri rezeki, yang penting kita sudah berusaha jalani kewajiban. Allah akan bukakan pintu rezeki yang banyak. Harus yakin pada Allah. Makanya tadi dengan adanya rezeki kita disuruh ibadah. Supaya kita bisa jadi tiang yang bersyukur, ganti dengan nikmat-nikmat yang ada. Cuma disuruh ibadah saja 5 waktu dalam sehari. Moga-moga Allah beri taufik dan hidayah dan kita bisa terus istiqomah dan nantinya kita bisa jalankan sholat dengan benar, dengan tumakninah, lebih-lebih juga bisa khusyuk dalam ibadah sholat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.